dulu ya soal pre-wedding ini gitu. Iya. Sebenarnya kan ini bukan hal yang baru untuk pre-wed gitu. Nah, Ya jangan tanya sejarah kapan pre-wed muncul juga. nggak usah. Cuma maksud gue kalau di Indonesia itu maknanya apa sih pre-wedding itu, Pak? Iya, pre-wedding itu kan maknanya bisa beda-beda buat tiap pasangan yang melakukannya, bener nggak? Betul. Tapi kan ujung-ujungnya mereka ingin menciptakan sebuah memori sebelum masuk ke jenjang pernikahan. That's it. That's it ya? Iya, memori gitu ya. Memori ya? Berikutnya, seberapa sering itu masih diingat 15 tahun kemudian? Betul. Jujur saya sudah lupa ya foto itu ada di mana. Ada tersimpan di Ada. folder-folder, tapi kayak harus dicari dengan seksama lagi gitu. Nah, malam hari ini kita bikin huru-hara topik pre-wedding kayaknya. Bener, orang jadi ragu udah pesen Habis itu dihujat sama fotografer ya, sama Tarzan Studio Sebenarnya nanti. nggak apa-apa, kita ngomongin aja. Tapi akhirnya kan nanti balik lagi nih sama pasangannya. Mereka Keputusannya mau tetap melakukan sesi apa enggak. pre-wedding atau enggak gitu ya, Pak benar, ya. Nah, gimana? Kuku mau ada pre-wedding nggak? Belum tahu sih. Tapi Pak Indra dulu ada pre-wedding nggak? Nggak ada, nggak ada ya. Tapi kan sekarang kayaknya kelihatannya juga tuh pre-wedding selain emang buat itu, kadang buat ditaruh pas di resepsi awal musim kan ya. Betul. Ya yang ada Betul di ya, situ. Pak, ya? Iya. Pre-wedding Star Wars, ada segala macam. Iya, konsepnya bisa Macam-macam seru-seruan lah karakter gitu dari ya. mereka sendiri kan. Nah, cuman sebenarnya kalau saya tuh kalau suka memberikan konseling ataupun lagi ngasih kelas, saya suka bilang jangankan pre-wedding. Misalnya nih Mbak Laura sama Mas Kuku mau menikah gitu ya. Kan udah menikah nih. Saya sudah. Seberapa stres menjelang resepsi? Ada jerawatan di Boleh dagu curhat ya, kok, boleh Pak. curhat kok. Gemeter, beneran gemeter. Gemetar ya? Nggak bisa tidur lah. Berapa menjelang- lama? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan menjelang resepsi? Persiapannya itu? Menjelang akad sih kayaknya saya cuma tidur 1 jam. Enggak, tapi persiapan sebelumnya itu. Berapa lama sampai stres berbulan-bulan gitu? 6 bulan kayaknya, Pak. 6 bulan rata-rata. 6 bulan stres doang itu tiap hari. Ya pastilah, karena persiapannya udah yang intens tuh dari 6 bulan itu. Nah, jadi rata-rata calon pasangan yang mau menikah nih kan 6 bulan sampai 1 tahun menjelang resepsi itu udah stres gila-gilaan. Jadi untuk mempersiapkan acara resepsinya sendiri. Belum lagi drama-drama dengan calon Vendor-vendornya. mertua. Oh, calon mertuanya. Belum nyampe vendor. Calon vendor ya. Makanya gue bilang tadi, kok lu siap nikah? Lu bakal punya kakak ipar, punya adik ipar, punya keluarga baru. Kayaknya salah ngundang narasumber nih gitu ya. Ya terus Pak, lanjut Pak. Kebayang nggak? Stres menghabiskan waktu, energi, emosi selama 6 sampai 12 bulan Yap. untuk sebuah acara yang berlangsung berapa lama? Ya Allah 2 3 jam. 2 jam, 3 jam Iya. rata-rata. Bener nggak? Belum lagi drama-drama yang tercipta dalam prosesnya tersebut. Yes. Untuk sebuah event selama 2 sampai 3 jam. Pertanyaan saya berikutnya, masih ingat nggak 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian kayak apa resepsinya? Yang saya ingat sih kayak kita nggak duduk-duduk Pak. Iya. Salaman aja terus Iya, selama pokoknya 2 jam cuma itu full. doang. Ya. Segala konsep harus begini begitu, udah nggak ada bekasnya setelah itu. Saya suka bilang, banyak yang lupa bahwa masih ada kehidupan setelah resepsi. Exactly. Betul. Mohon maaf nih agak kenceng nih ngomongnya. Langsung curahan hati gitu ya. Hati ya. Jadi justru saya waktu diundang sama produser kan saya bilang nggak yakin nih nggak salah ngundang narasumber gitu kan. Kenapa? Karena saya pengen justru mengajak nih untuk teman-teman yang mau menikah bahwa ada loh kehidupan setelah resepsi. Ya. Contoh, orang yang Anda nikahi bisa jadi tidak sama dengan orang yang Anda kenal sebelum nikah. Iya. Namanya sama, KTP-nya sama, bentuknya sama, tapi begitu nikah, surprise! Terus kalau di TikTok yang kamu siapa gitu. Pokoknya. Makanya bukan berarti saya menentang yang namanya prewedding, tapi jangan hanya fokus ke area seremoni. Estetika seremoni ya. Tapi lebih ke yang sesuai esensial gitu loh. Ada kehidupan real setelah menikah tersebut. Contoh, mau pacaran berapa lama, kayak faktanya begitu nikah, Anda pasti kaget dengan orang yang Anda nikahi. Langsung hening kan? Jadi dia paling tahu kan. Kalau ya lanjut Pak. Kita kasih pencerahan kukuh aja lah Pak hari ini kayaknya. Jadi kebayang nggak berapa banyak orang-orang yang saat masuk kehidupan pernikahan terus mereka terkejut. Gua pikir dia begini,
Loh, Ya. ternyata begini. begitu. Karena sebelum nikah, Mas Kuku, yang dilihat kan casingnya doang. Benar. Jadi berapa banyak saat orang menikah ketipu casing? Tipu Gak usah casing. angkat tangan. Gimana Leza? Orang yang di studio pada angkat tangan semua gini. Saya udah pengen curhat duluan tuh. Langsung rame di Iya, belakang. oke. Jadi- Benar-benar. Jadi ini yang kita pengen angkat gitu, Iya. bahwa dan good news-nya nih Mbak Laura sama Mas Kuku, beberapa waktu terakhir ini saya sekarang dapat klien calon pasangan yang mau menikah. Mereka konseling sebelum menikah. Itu 2 jempol banget Bagus, gitu loh. iya. Dan tahu nggak? Setelah sekian sesi mereka baru kaget. Gue pikir gue kenal dia. Nih. Bersyukurlah Mas kalau akhirnya kamu bisa mengenal sebelum gitu Betul. ya. Jadi kan wah, sebelum nikah tuh kan bucinnya luar biasa, Iya, benar iya, nggak? betul, Iya. betul. Sudah mulai terlihat mulai dari bendera agak kuning, orange tua sampai merah Sampai sebenarnya. red flag ya. Sampai red flag, tapi pura-pura nggak lihat. Ah, enggak, dia emang gitu kok. Iya, Nanti iya. juga Iya. berubah. Pret. Iya. Langsung judulnya berubah ya. Oh, mau apa-apa di sini gitu. Ih, ya. langsung pengen ngirimin link ini ke teman-teman aku deh. Jadi bahwa saat orang belajar gini, journey untuk mengenal pasangan justru baru dimulai setelah akad nikah. Jadi orang yang Anda kenal sebelum nikah Itu udah berbeda itu udah beda banget. Setuju. Boleh survei deh ke 100 teman-teman, bener nggak statement saya ini gitu loh. Iya. Contoh. Waktu sebelum nikah kan masih kalau marah masih lucu marahnya Iya, gitu, iya. bener nggak? Sok-sok imut gitu. Atau mungkin sebelum nikah ada yang menggunakan jurus sakti nih, biasanya di cewek nih Mas Kuku. Nangis. Oh, ngambak. Ya, kelihatan CUTE kan kalau ngambek gitu Iya, ya. iya, iya. Cute gitu ya. Begitu nikah, sekali, 2 kali masih ini kan suami. Lama-lama enek. Anak ya. Anak tapi udah Terlanjur. telanjur. Nah. Iya. Kemarin saya di Bandung dia isi sebuah acara, itu ada sekitar 200-300 pasang suami istri. Iya. Terus saya tanya, siapa di ruangan ini yang statusnya terlanjur nikah? Banyak. 99% angkat tangan. Karena kan faktanya mereka masuk kehidupan pernikahan tanpa bekal yang cukup. Iya. Kalau ditanya, Mas Kuka mau nikah nih, Heeh. bekal apa yang udah disiapin? Rata-rata jawabannya apa? Penghasilan, Yes. bener nggak? Iya. Mungkin udah nyiapin rumah ataupun rumah Betul. kontrakan, udah ada, pokoknya udah ada kerjaan, bisnis segala macam, ujung-ujungnya cuma itu doang. Material aja ya. Tapi Ternyata yang ada penting. bekal lain yang banyak nggak ngeh. Contohnya, bekal knowledge, skill untuk belajar mengenal siapa sih orang kita nikahin. Ilmu tentang memahami manusia, ilmu tentang cara berkomunikasi. Iya. Kebayang nggak berapa banyak orang saat menikah itu salah setelan intonasi, tone aja bisa berantem. Dua kepala ya kan. Jadi sebenarnya nih kan saat calon suami, calon istri nikah kan dibesarkan dari 2 keluarga yang berbeda, bener nggak? Betul. Dengan pola didik yang berbeda, Betul, budaya dengan yang values beda. sebenarnya beda, Iya. budaya beda, belief beda. Berarti kan softwarenya beda. Yes. Yang istri, calon istri juga sama kan? Iya. Terus 2 orang yang software totally beda, kawin, cari gara-gara nggak namanya? Cari gara-gara. Iya. Beda. Nggak pakai ngobrol. Ya, terus begitu berkomunikasi, mikir, masa kayak gini aja lu kagak paham sih? Emang nggak paham dia. Heeh. Coba, nih ya yang sedang menyimak, coba deh. Seberapa sering di antara Anda saat lagi ngobrol sama pasangan, terus dalam hati, dia beneran nggak paham atau emang sengaja bikin gue Atau sebel ya? sengaja bikin Iya. sebel kayak gitu ya. Padahal beneran kagak paham. Atau kalaupun dia paham, dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Yes. Iya, Nah, iya. ilmu-ilmu kayak gini kan emang waktu sejak kecil saya beranjak dewasa emang diajarin? Enggak. Nggak ada di Termasuk SKS bagaimana, mana juga nggak ada. betul, berapa SKS yang sudah kita ambil topik tentang relationship sebelum menikah? Waduh, Nol. nol. 0. Terus berharap sukses? Halu. Iya Cuman benar. nonton dari FTV, nabrak tukang baksonya jadi pacar. Udah biarkan aku Atau dari buku. Betul. Atau dari kisah-kisah di sosmed. Iya. Udah Betul, salah betul, banget betul. gitu Salah. loh. Jadi
Kebayang nggak berapa banyak orang yang masuk ke dalam pernikahan tanpa bekal yang cukup atau bahkan tanpa bekal sama sekali, nol SKS, berharap bisa sukses. Halusinasi nggak sih namanya? Iya, iya. Mau sukses di karir, mau sukses di bisnis, kira-kira butuh skill nggak? Butuh. Butuh knowledge? Butuh. Butuh. Sukses di pernikahan kira-kira butuh knowledge sama skill juga nggak? Butuh. Harusnya butuh. Maksudnya butuh. Harusnya. Faktanya, Faktanya. realitanya, Benar. nol. Yes. Oh. Terus itu kan nggak usah ditebak lagi, tinggal kita tunggu aja kapan huru haranya. Betul. Nah, Pak, tapi kan apakah semua orang yang saat menikah pasti berantakan? No, bukan Ya. itu yang saya bilang. Saya sama istri dulu juga waktu nikah, bekalnya kan juga ya gitu deh, kan nggak disiapin sama orang tua kita juga. Iya. Lagi belum ada TikTok dulu ya. Oh ya, silakan follow akun TikTok saya, Oh Om iya, Feldi. iya, iya. Nah tuh, curhat langsung nanti. Jadi karena kita tidak dibekali, akhirnya waktu nikah saya ngomong A, istri saya nangkapnya B. Mm-mm. Istri saya ngomong C, saya nangkapnya D. Terus selama 10 tahun nggak beres-beres. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, di antara pasangan yang menikah, berapa banyak yang akhirnya berani mengambil sebuah keputusan, kayaknya ilmu gue nggak cukup deh. Menurunkan ego sebenarnya itu ya. Bisa Bukan cuma dibilang. menurunkan, Mas Koko, ngebuang. Ngebuang malah ya. Di buku Menikah untuk Bahagia, saya bilang, Anda cuma pilih satu di antara dua, mau bahagia atau mau ego, nggak bisa dapat dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Dan kalau saya tuh berpikirnya lebih kayak gini Pak Indra. Kalau misalnya ditanya, lo bahagia gak sih sama pernikahan lo? Bahagia tuh kita yang ciptain lagi sebenarnya. Exactly. Iya nggak Nah, sih? cuman banyak juga yang pengen dibahagia-bahagiain, Iya, padahal iya, di sininya iya, betul. kalau boleh jujur dan kalau jujur itu nggak mengundang huru hara, mungkin Yes. udah banyak yang cerita. banyak. Bener nggak? Benar. Mau bukti? Mm-mm. Kan yang datang konseling ke saya ada yang usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Mm-mm. Udah Dan siap pas banyak tuh di ya. antara mereka yang dilihat oleh lingkungannya sebagai Bahagia. couple goal. Couple goal. Couple goal. Aduh, kadang-kadang orang tuh cuma nelen mentah-mentah soal couple goal Betul, gitu. lihat postingan mesra. Iya, rumput tetangga lebih hijau, udah deh. Sayangnya gue nggak boleh nyebut nama kan. Iya, nggak usah Boleh. Pak, nggak usah. Kalau mau juga nggak Tapi apa-apa, kayaknya kita nggak satu tanggung pemikiran jawab. deh. Kayak kita satu pemikiran mungkin. Banyak terlihat di Instagram kok. Betul. Tinggal dilihat aja. Enggak. Makanya kayaknya kita satu frekuensi tapi nih. juga nggak boleh suuzon. Betul, Suuzon. iya. Benar nggak? Intinya gini deh. Apa yang ditampilkan di Instagram jangan dipercaya mentah-mentah, Betul. tapi Betul. juga jangan dijulitin. Udah Jangan Yes. gitu aja. dijulitin, benar. Memang kan Instagram ajangnya ria. Benar. Benar. Kalau di Benar. Instagram cuma makan warteg gitu nggak ada yang like nanti ya. Benar. Wah, makanya warteg captionnya. Captionnya yang penting ya. Bukan apa yang dimakan, tapi apa. dengan Siapa siapa yang kita kita makan. makan. Terus lope gitu kan. Benar. Iya. Sefrekuensi banget ya. Iya, benar. Gitu deh Pak. Nah kalau misalnya tadi Pak Indra bilang skill komunikasi sama pasangan gitu ya. Kalau saya ngelihatnya butuh nggak sih skill untuk kompromi juga? Nah, good question nih. Betul. Saya di buku Menikah untuk Bahagia itu saya justru bilang jangan pernah mau mengalah. Jangan pernah mau mengalah. Kenapa nggak boleh ngalah? Kenapa? Karena itu akan merubah diri sendiri, bukan? Karena ngalah tuh kayak per yang ditekan. Ya. Oh, nanti akan Suatu meledak saat ya. akan Meledak. meledak. Nah, kebanyakan orang, ya udah deh gua ngalah. Iya deh gua kompromi. Faktanya, Yes. dia nerima nggak sebenarnya? Enggak. Enggak. Dia cuma nekan doang, Nahan nahan. Iya. Siap ngalah selama 40 tahun ke depan? Oh tentu tidak. Loh, tapi katanya dalam kompromi kan harus ada yang mau mengalah. Harus ada, Iya ya. betul. Berarti siap mengalah 40 tahun ke depan. Nah, Saya berarti pikir-pikir dulu konsep deh, Pak. itu Tidak ini ya, tidak nah, bagus ya. nangkep maksudnya. Kalau gitu kalau nggak boleh ngalah berarti gua harus berjuang untuk pendapat gua. Enggak Enggak juga. ya. Ngalah nggak boleh, nyolot nggak boleh. boleh. Terus gimana dong? Belajar memahami. Oh, Kan memahami tidak otomatis harus setuju, bener nggak? benar. Betul. Iya. Punya ponakan balita? Punya. Oke, kalau anak umur 3, 4, 5 tahun lagi seneng-senengnya makan apa? Es krim, Iya. Iya, permen. coklat, permen, segala Coklat. macam. Kita paham Iya. dia senengnya makan itu. Heeh. Tapi apakah otomatis kita kasih dia itu tiap hari? Enggak dong. Enggak. Iya. Nah, berapa banyak pasangan saat menikah menggunakan konsep memahami ini? Kebanyakan orang saat menikah pengennya dipahami. Dipahami. Betul. Bukan Si suami ingin dipahami, si istri pengen dipahami. Terus yang memahami siapa?
Tetangga. Iya, betul. Iya. Datanglah menawarkan, hai, gua mau lo memahami kamu. Mulai nih, jadi masalah baru nih, ya kan? Ya, gitu ya, dari situ ya. Bener nih, sampai Bu RT deh yang ikut. Ya jadi itu, jadi apa yang kita obrolin ini sebenarnya adalah esensi dari pernikahan. Dan kalau misalnya pre-wedding itu bukan cuma soal foto ya Pak ya. Betul, Jadi jadi kalau soal memahami kita memahami siapa konsep sih orang yang akan kita pre-wedding, justru kita nambah, bukan cuman seremonial, Yes. estetika, tapi pre-wed. Apa yang perlu kita siapkan sebelum resepsi. betul. Jadi kita rubah maknanya gitu loh. Konkretnya gimana? Nambah ilmu, belajar. ilmu. Mungkin waktu angkatan saya dulu, jangan tanya angkatan berapa. Oh iya. Waktu itu udah merdeka belum tuh? udah. Jadi kalau ngobrol pakai mesin titik dilempar gitu ya. Puas. Kembali ke laptop. Gue mau ngomong apa tadi jadinya? Zaman dulu. Zaman dulu kan ilmu tuh kan susah dicari. Iya betul. Bener nggak? Zaman sekarang, hari gini, kalau masih kok ada konflik, yang perlu dijewer siapa? Aduh, udah pasti udah disuapin nih ibaratnya ya. Udah disuapin diri sendiri. Di ada TikTok. di YouTube Tinggal gitu. nonton Bener. akun TikToknya Noveldi gitu Iya. kan. Iya. Tapi jangan yang keranjang kuning ya. Oh, jangan. Ini ya jelek ya ininya ya. Ininya. Tapi kan banyak yang ngasih edukasi Benar, sekarang ini. benar. Bener, dan gratis. Heeh. Nah kalau sekarang zaman sudah bertebaran informasi kayak gini, terus kita masih kurang ilmu, udah perlu yang dijewer adalah yang bersangkutan. Benar. Benar. Itu ibaratnya gini, sekarang kan juga banyak kelas-kelas pre-marriage ya. Betul. Dan dibanding pre-wed ya kelas-kelas pre-marriage diikutin juga. Iya, itu sebenarnya yang pre-wed tuh kayak gitu sebenarnya Itu gitu. itu lebih penting. Menambah ilmu Contoh, gitu. ngetesnya paling gampang. Udah berapa banyak buku tentang pernikahan yang dibaca? Wah Pak, jualan buku? Enggak. Buku siapapun tentang konsep pernikahan, baca. Jangan sampai gini loh. Sekarang gini, ngomong tentang bahagia. Menikah pasti pengennya bahagia. Betul. Emang pernah bahas sama suami konsep bahagia versinya Mbak Laura sama suami? Jujur nggak? Berarti kan asumsi. Iya, Bener nggak? betul, iya. Sekarang ini kan tekan kontrak akad nikah, bener nggak? Untuk program kontrak selama puluhan tahun sampai mati Iya. gitu kan. Terus apa yang mau diwujudkan belum dibahas. Yang perlu ditoyor siapa? Dua-duanya. Iya nih emang nih. Dua-duanya. Ya nggak? Puas deh karena belum kan. Senang loh ya, karena tadi di awal kamu yang kena ya. Nikah aja kayak kambing. Nah terus juga, kalau saat ada orang, gue tuh nggak pengen banyak. Gue tuh sebenarnya pengen bahagia. Ya apa Makna bahagianya? tersembunyi dari gue pengen bahagia adalah, ini nih yang perlu dipahami nih, bahwa gue ingin dibahagiakan. Iya. Jadi Yes, saat benar seseorang gitu. ngomong aku ingin bahagia, sebenarnya makna yang tersembunyi adalah saya ingin dibahagiakan. Iya, benar. Si istri ingin dibahagiakan, suami ingin dibahagiakan, terus yang bahagiain sopo? Hai. Waduh, huru hara lagi yang datang nih. Nah, kalau kayak gini kan sekarang kita paham, masa Iya. dalam rumah tangga, pihak ketiga tuh bukan penyebab utama. Iya. Seringkali kan kita nyalahin pelakor, pebinor, Yes, bener gak? Bener. Padahal kalau obrolan kita barusan yang singkat kayak gini, akarnya dari yang berdua ini gitu loh. Bener. Aduh, semoga banyak yang tercerahkan ya sama Jadi obrolan kita hari topik ini kita ya. malam hari ini cukup panas sepanas kebakaran di Bromo kemarin. Betul. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian mau punya foto pre-wedding, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi Benar. ternyata esensi dari pre-wed itu adalah kalian juga harus menambah ilmu. Kira-kira nih, nanti menikah itu akan gimana. Betul, pada saat menikah nanti nggak segampang teorinya ya Pak ya. Betul. Tapi paling enggak kita isi dulu nih. Iya, ya. kalau udah tahu teori aja masih nyungsep, apa kabar kagak Iya tahu teorinya? bener juga tuh. Karena kalau mau dianalogikan seperti ini, kalau yang nikah